Masih sehat, kelihatan muda. Ya, beliau diberi nama Khairul yang berarti kebaikan. Dengan harapan kedua orang tua beliau mengharapkan bahwa beliau ini memiliki sifat yang rendah hati dan memiliki jiwa penolong terhadap semua orang yang membutuhkan. Bapak Khairul memiliki istri yang sangat setia yang bernama Ibu Siti Rujia. Ibu Siti Rujia ini adalah istri yang setia, pendamping dalam keadaan suka maupun duka. Bapak Khairul memiliki 1 putra dan 3 putri. Keempat-empatnya semuanya menjadi dokter. Semuanya itu terinspirasi dari sosok si ayahnya yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ada pesan atau nasihat yang saya ingat sehingga anaknya menjadi sukses sampai saat ini. Gagal harus move on, jangan terlalu ditangisi. Itulah pesan untuk anak beliau sampai anak beliau sukses, diingat, dipegang, bahkan menjadi prinsip anak beliau. Ada lagi pesan lagi ya yang saya ingat, mengingatkan saya kepada almarhum bapak saya. Ketika saya membacanya, begini ceritanya, nasihatnya. Biar kecil pandai orangnya. Nanti kalau saya nyanyi terus nggak selesai nanti ya. Ya, beliau terkenal dengan julukan si cabai rawit. Walaupun berbadan kecil, tetapi beliau memiliki jiwa yang pemberani. Ustaz, jangan nakal. Dan akhirnya beliau pun memutuskan untuk pindah sekolah. Ya, beliau pindah di SDN Teladan nomor 27. Samarinda. Ya, disitulah beliau bertemu dengan sosok guru yang sangat menginspirasi, namanya Pak Afdal. Pak Afdal inilah yang membuat beliau menjadi lebih baik lagi. Dan di SD situlah Bapak Khairul menunjukkan prestasi-prestasinya baik dalam bidang akademik maupun keagamaan. Mulai dari SD sampai jenjang SMP, bahkan jenjang SMA, beliau mendapatkan penghargaan siswa teladan di sekolahnya. Bahkan beliau mewakili Provinsi Kalimantan Timur sebagai siswa teladan ke tingkat nasional pada tahun 1983. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Biar tidak jenuh, tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu. Baiklah, seperti anak yang lain, Bapak Khairul ini juga memiliki cita-cita. Sewaktu kecil, Bapak Khairul ini memiliki cita-cita memang dari sebagai dokter umum. Beliau memiliki cita itu terinspirasi ketika beliau mendengarkan sandiwara radio. Sandiwara radio ini ada narasumber yang bernama Dr. Darman. Dr. Darman inilah yang menginspirasi beliau sehingga beliau menjadi dokter sampai saat ini dan menjadi orang nomor 1 di Kota Tarakan. Dr. Darman ini sesosok dokter yang pernah bertugas di daerah pedalaman, di daerah Pimping, Bulungan, di daerah Transmigrasi. Ya. Pada tahun 1984, Khairul mulailah berkuliah di Universitas Hasanuddin Makassar. Sebelumnya Bapak Khairul ini sempat lulus di Institut Pertanian Bogor. Ya, di situ sebagai dokter jurusan dokter hewan. Tetapi beliau tidak luput untuk meminta izin, meminta restu, meminta pendapat terhadap ibundanya tercinta. Ibundanya pun selalu mengingatkan, "Nak, ingatlah pada cita-citamu sewaktu kamu SD. Bukannya kamu dari dulu ingin menjadi dokter umum." Dan akhirnya pada tahun 1992 resmi menjadi dokter muda yang bertugas memang di daerah Pimping pedalaman. Disitulah ternyata sesosok Dr. Darman inilah yang menginspirasi beliau, sama persis pengalaman beliau yang beliau alami yang bertugas di daerah pedalaman, sama persis
yang dilakukan oleh sesosok Dr. Darmi. Nah, pada tahun 2005 beliau mendapatkan amanat dan tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Pada masa itu maraknya penyakit demam berdarah, penyakit SARS atau penyakit HIV/AIDS. Disitulah pasti membuat Dr. Khairul ini harus bekerja keras, bekerja ekstra. Tetapi Bapak Khairul selalu memiliki prinsip bahwa kesehatan warga adalah prioritas utama. Dan pada tahun 2008 beliau diberi amanat kembali menjadi Kepala Dinas Kesehatan di Kota Tarakan. Tentunya ini semuanya berkat kerja keras beliau, berkat kinerja beliau yang baik, yang penuh dengan tanggung jawab. Dan pada tahun 2019 beliau mendapat amanah yang lebih besar, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kota Tarakan, yakni menjadi orang nomor 1 di Kota Tarakan, menjadi wali Kota Tarakan yang didampingi oleh Bapak Effendi Juprianto pada masa periode 2019 sampai saat ini. Tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu, biar tidak cemberut. Baik, itulah cerita yang bisa saya sampaikan dari beliau dari masa kecil hingga beliau sukses pada saat ini.